Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi potongan kehidupan yang mengajarkan arti keberanian, kejujuran, dan perjuangan. Kami menghadirkan kisah yang lahir dari realita, keras, jujur, dan penuh makna. Semoga cerita ini bisa menghibur, menyentuh hati, dan memberikan makna yang dalam bagi kita semua. Selamat menonton, dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, namun tubuh Renta Badrun sudah basah oleh keringat. Tangannya gemetar menggenggam spons bas berukuran besar, mengusap bodi bas yang baru datang dari perjalanan jauh. Setiap cipratan air sabun memantulkan cahaya kuning mentari yang malu-malu menembus kabut terminal. Di usianya yang sudah melewati separuh abad, Badrun masih setia bekerja mencuci bas demi sesuap nasi. Yang penting halal, meski cuma dari sabun dan keringat. Begitu ucapnya tiap kali teman-teman sopir menasihatinya agar berhenti bekerja terlalu keras. Suara deru mesin bas, teriakan kenek, dan aroma solar sudah menjadi musik yang menemaninya bertahun-tahun. Di antara riuh itu, Badrun selalu berdiri paling pojok, di area pencucian yang becek dan berlumpur. Bajunya lusuh, tangannya kapalan, tapi senyumnya selalu ada. Ia menyapa setiap sopir dengan ramah, menawari kopi hitam dari termos tuanya. Tak ada yang tahu kalau di balik senyum itu, hatinya sering perih melihat betapa keras dunia memperlakukannya. Sore mulai turun, langit menggantung kelabu. Hujan rintik-rintik membasahi rambut putih Badrun, tapi ia tak berhenti. Ia tahu, kalau tak menyelesaikan cuciannya, pemilik bas tak akan membayar penuh. Saat sedang mengucek ban belakang, suara berat penuh cemoohan terdengar dari arah warung rokok. "Heh, si tua sabun. Katanya belum bayar uang keamanan minggu ini." Badrun menoleh pelan. 3 preman terminal berjalan mendekat, langkah mereka berat dan mabuk. Pemimpinnya, Darto, adalah preman yang paling ditakuti di terminal itu, tubuh besar, tato di leher, dan selalu membawa batang besi di tangan kanan. "Saya belum dapat bayaran, tuh," ucap Badrun dengan suara gemetar tapi sopan. "Nanti kalau sudah dibayar saya kasih." "Iya." Jawaban itu justru membuat Darto tertawa keras. Suara tawanya mengiris telinga. "Alasannya selalu sama, Ran. Bas udah bersih, tapi dompetmu masih kosong. Kau pikir aku hidup dari sabun juga?" Ucapan itu diiringi satu tamparan keras yang membuat ember Badrun terlempar. Sabun bas tumpah bercampur dengan darah dari bibirnya. Orang-orang di sekitar hanya diam, pura-pura sibuk. Mereka sudah tahu, melawan Darto sama saja mencari mati. Badrun mencoba berdiri, tapi tubuh tuanya terlalu lemah. Ia hanya bisa memegangi kepala yang berdarah, menatap wajah-wajah yang menonton tanpa berani menolong. "Kau ini tua-tua gak tahu diri," bentak Darto lagi sambil menendang ember logam hingga mengenai dada Badrun. Suara logam beradu dengan tulang membuat semua yang melihat menelan ludah. Hujan makin deras, seolah langit ikut menangis. Saat Darto dan kawan-kawan pergi sambil tertawa, Badrun tertinggal sendirian di antara genangan sabun dan darah. Ia menatap refleksi wajahnya di air yang beriak. Wajah lelah, mata merah, tapi di balik pandangan itu ada sesuatu yang lama tertidur, sesuatu yang dulu ia sumpahi tak akan pernah ia bangkitkan lagi. Bibirnya bergetar, "Kalian sudah ganggu ketenanganku, nak." Malam itu, ketika terminal mulai sepi, Badrun duduk di gubuk kecil tempat ia menyimpan ember dan sabun. Ia membuka sebuah kaleng tua berkarat. Di dalamnya ada sehelai kain kuning dan rambut manusia yang terikat rapi. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik dengan suara serak, "Mbah, muridmu mohon izin. Aku tak tahan lagi diperlakukan seperti binatang." Dari luar, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah, tapi bagi Badrun, itu bukan sekadar angin, itu adalah panggilan lama yang kembali bangkit dari tanah Jawa. Malam itu, hujan turun deras. Di balik tirai air yang mengguyur terminal, Badrun duduk di gubuk pencucian busnya dengan lampu Petromax tua yang berkelap-kelip. Tubuhnya masih terasa ngilu, luka di pelipisnya belum kering, tapi matanya tak lagi menunjukkan ketakutan. Di hadapannya, kaleng tua berisi rambut dan kain kuning itu kini terbuka. Tangannya yang gemetar mulai menaburkan abu dupa ke atas tanah, sementara bibirnya komat kamit melafalkan mantra yang sudah lama ia kubur bersama masa lalunya. Aroma kemenyan bercampur air hujan membuat suasana semakin ganjil, udara di sekitar terasa berat, dan setiap tiupan angin seakan membawa bisikan dari dunia lain. Ketika tengah malam tiba, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Badrun menoleh. Dari balik kabut hujan,
Darto muncul bersama dua temannya, Tony dan Jabrik. Ketiganya mabuk, wajah merah, dan tubuh menggigil bukan karena dingin, tapi karena amarah. "Heh, kakek sialan," teriak Darto dengan suara parau. "Kau kira bisa lapor polisi? Hah? Kami dengar kau ngadu ke petugas kemarin." Badrun diam. Ia hanya menatap mereka dari balik bayangan lampu Petromax yang berpendar redup. Dalam diamnya, ada sesuatu yang menakutkan, seolah mata tuanya menyimpan jurang yang tak berujung. Tony maju duluan, menendang ember hingga terguling. "Ngaku, Ran, kau udah ngomong apa ke polisi?" teriaknya, tapi yang dijawab hanya suara tetesan air hujan yang menimpa atap seng. Badrun tak bergerak, hanya tangannya perlahan meraih kain kuning yang ada di sampingnya. "Aku cuma minta keadilan," ucapnya lirih. Tapi sebelum sempat melanjutkan kalimat itu, Darto sudah menghantamkan besi panjang ke pundaknya. Suara benturan itu keras dan menyakitkan. Badrun jatuh tersungkur ke tanah, darahnya bercampur dengan sabun yang mulai mengalir ke selokan. "Lain kali, kalau kami minta, bayar," geram Darto sambil meludahi wajah Badrun. Tony dan Jabrik tertawa keras, menikmati penderitaan pria tua itu. "Kasian banget, udah tua masih cari duit dari sabun," ejek mereka sambil menendang embernya yang sudah penyok. Tapi di tengah tawa mereka, tak ada yang sadar, air sabun yang mengalir dari ember itu berwarna agak kehitaman, seperti ada bayangan yang bergerak di dalamnya. Badrun mengangkat wajahnya yang berlumur darah, menatap mereka dengan pandangan kosong. Tapi mata kosong itu membuat Jabrik tiba-tiba merasa ngeri. Ia mundur setapak. "Tuh, matanya si kakek, kok aneh?" gumamnya pelan. Namun Darto tak peduli, malah menendang dada Badrun sekali lagi. "Aneh apanya? Ini cuma orang tua tolol yang hidupnya numpang di tanah orang," katanya, tertawa keras sambil membuang puntung rokok ke arah Badrun. Puntung itu jatuh tepat di atas kain kuning yang mulai terbuka sebagian. Api kecil dari puntung itu menyala sebentar, tapi anehnya tak padam. Angin berhenti bertiup. Dari dalam kain itu, asap tipis keabu-abuan melingkar naik, seperti tangan yang menari di udara. Darto dan kawan-kawan sontak terdiam, merasa ada sesuatu yang salah. "Apa itu?" tanya Tony dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka sempat bergerak, lampu Petromax bergetar hebat lalu padam. Gelap gulita menyelimuti mereka, hanya tersisa suara hujan yang tiba-tiba berubah ritmenya, seperti langkah kaki berjalan mengelilingi mereka. Dalam kegelapan itu, Darto merasakan sesuatu mengusap pundaknya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba Tony menjerit, "Tuh, tanganku panas, panas, tuh." Ketika Darto menyorotkan senter ponselnya, kulit tangan Tony tampak melepuh dan menghitam, seolah terbakar dari dalam. Jeritan Tony menggema di antara bus-bus kosong yang berderet di terminal. "Apa yang kau lakukan, kakek sialan?" teriak Darto, tapi begitu senter diarahkan ke tempat Badrun tadi. Duduk, sosok itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya ember yang masih meneteskan air sabun berwarna merah muda. Hujan berhenti seketika. Darto dan Jabrik lari terbirit-birit keluar dari area pencucian, meninggalkan Tony yang masih menjerit di tanah. Dan di balik kabut tipis itu, samar-samar terdengar suara tua bergema di antara bus-bus berkarat. "Air, tak akan berhenti mencari yang kotor." Subuh menjelang, kabut masih menggantung di atas atap terminal yang basah. Di antara suara burung dan mesin bas yang mulai dinyalakan, seorang petugas kebersihan menemukan Tony tergeletak di area pencucian. Tubuhnya kaku, kulit tangannya hangus seolah terbakar dari dalam. Matanya melotot ke arah langit, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Berita itu menyebar cepat, membuat para sopir dan kenek berbisik ngeri. Katanya, dia habis ngelawan si Badrun tadi malam, suara-suara bergetar di antara hembusan angin pagi. Di rumah reyotnya yang hanya berdinding bambu, Badrun duduk diam di depan meja kecil. Luka di pundaknya masih terasa perih, tapi wajahnya tenang. Di depannya tergeletak kain kuning yang kini mengeluarkan aroma menyengat. Di atasnya, rambut yang semalam ia gunakan kini tampak bergerak pelan, seolah hidup. Badrun menatapnya dengan mata sendu, bukan takut, tapi penuh tekad. "Aku tak minta mereka mati, Mbah, aku cuma ingin mereka tahu rasa sakitku," bisiknya lirih, namun dari sudut ruangan terdengar suara bisikan halus membalasnya. "Rasa sakitmu sudah menembus batas, Ran." Angin berhembus kencang, menumbangkan gelas di meja. Lampu minyak bergoyang. Badrun menutup matanya,
dan seketika ia melihat bayangan Darto tertawa di dalam pikirannya, wajah sombong, darah di tangannya, dan tatapan menghina. Kau pikir aku tak punya harga diri, tuh. Gumamnya sambil menatap cermin retak di depannya. Kau telah injak sisa-sisa kehormatanku. Sekarang, kau akan belajar cara dunia membalas orang sombong seperti kau. Malamnya, Badrun keluar rumah membawa sebotol air sabun yang disimpan dalam kendi kecil. Langit tampak murung, bulan tertutup awan hitam. Ia berjalan ke arah sungai kecil di belakang terminal, tempat ia dulu sering mencuci tangannya setelah bekerja. Di sanalah ia menyalakan dupa dan mulai menabur tanah yang ia ambil dari bawah tempat Tony tewas. Setiap genggam tanah itu jatuh, udara menjadi semakin dingin, dan bayangan di permukaan air beriak seolah menatap balik ke arahnya. Yang pertama sudah jatuh, bisiknya. Sekarang, tinggal 2 lagi. Sementara itu, Darto duduk di warung remang dekat terminal, wajahnya pucat dan mata merah karena semalaman tak tidur. Ia tak berhenti meneguk arak sambil memaksa Jabrik bercerita lagi. Kau yakin itu bukan kerjaan orang? Bukan manusia? Tanyanya ketakutan. Jabrik menggeleng, suaranya serak. Aku lihat sendiri, tuh air sabun di dekat kakek itu berubah warna, kayak darah. Waktu aku lari, aku dengar suara dia di telingaku, katanya air gak bakal berhenti sampai yang kotor tenggelam. Kata-kata itu membuat Darto terdiam, menggigit bibir sampai berdarah. Ia tak mau percaya, tapi ketakutannya sudah menancap terlalu dalam. Sore menjelang malam, Jabrik ditemukan pingsan di kamar mandinya sendiri. Air di bak mandinya berubah merah kehitaman, dan tubuhnya penuh luka seperti digigit sesuatu. Ia masih hidup, tapi matanya kosong dan bibirnya terus menggumam, air nyari yang kotor. Sejak malam itu, seluruh preman terminal tak ada yang berani lewat dekat tempat pencucian bas. Mereka mulai percaya, Badrun bukan manusia biasa. Di sisi lain, Badrun duduk di depan gubuk pencuciannya dengan wajah datar. Hujan turun lagi, membasahi tanah di sekelilingnya. Ia membuka kendi sabun dan menuangkannya ke tanah, menciptakan aroma yang tajam dan asing. Dulu aku berjanji gak akan buka jalan ini lagi, katanya pelan, tapi dunia gak kasih aku pilihan. Matanya kosong, tapi di dalam hatinya, ada bara dendam yang menyala sempurna. Dari kejauhan, petir menyambar. Bus-bus yang berjejer di terminal bergetar halus, dan para sopir yang masih terjaga mengaku mendengar suara samar dari arah pencucian. Satu demi satu akan tenggelam di air yang mereka kotori. Malam itu udara di terminal terasa ganjil. Angin berhenti berembus, bahkan suara jangkrik pun menghilang seolah takut pada sesuatu yang belum tampak. Di dalam gubuk reyotnya, Badrun duduk bersila di tengah lingkaran lilin dan dupa. Wajahnya basah oleh keringat, mata tuanya tajam menatap sebuah kendi tanah liat berisi air sabun yang memantulkan cahaya api kecil. Di sekelilingnya berserakan benda-benda lama peninggalan sang guru, tulang ayam hitam, rambut manusia, dan kain kafan yang diikat benang merah. Malam ini, ia tidak lagi hanya ingin menakut-nakuti. Malam ini, Badrun berniat memanggil kekuatan penuh dari leluhurnya, ilmu telah, ilmu santet paling berbahaya yang ia warisi dari Mbah Suro di pedalaman Jawa Timur. Guru, bisiknya dengan suara parau. Muridmu datang lagi, bukan karena ingin berbuat dosa, tapi karena tak ada lagi yang menghargai kebaikan di dunia ini. Tangan tuannya bergetar saat menuangkan darah dari lukanya sendiri ke dalam kendi. Begitu darah bercampur dengan air sabun, muncul gelembung-gelembung hitam kecil di permukaan. Dupa yang tadinya berasap tipis tiba-tiba menyala terang, api menari liar di udara tanpa angin. Dari dalam kendi terdengar suara lirih, seperti seseorang yang tertawa pelan, tawa yang sudah puluhan tahun tak ia dengar. Bayangan Mbah Suro muncul samar di hadapan Badrun. Wajahnya kabur oleh asap, tapi suaranya berat dan dalam, menggema di seluruh ruangan. Ran, sudah lama kau menahan dirimu. Dunia memang tak kenal welas asih bagi orang baik. Jika mereka haus darah, beri mereka banjir. Badrun menunduk, air matanya menetes ke tanah. Aku hanya ingin mereka tahu rasa sakitku, guru. Aku tak minta lebih. Suara itu membalas dengan nada dingin, maka biarkan air jadi saksinya. Buka jalannya, panggil yang tenggelam di masa lalu. Lilin di sekelilingnya satu persatu padam, tersisa satu api kecil di atas kendi. Badrun mulai melantunkan mantra kuno dengan bahasa yang nyaris tak lagi dikenal. Getaran halus merambat dari tanah, membuat kendi bergetar dan air sabunnya berputar membentuk pusaran. Dari dalam pusaran itu muncul wajah-wajah samar,
seperti bayangan arwah yang terjebak. Mereka menjerit, memanggil, meminta arah. Dan dari kejauhan, suara derit pintu bas yang terbuka sendiri terdengar memecah keheningan. Di terminal yang sudah tertidur, para sopir yang berjaga malam tiba-tiba mendengar bunyi air mengalir di area pencucian, padahal tak ada siapapun di sana. Lampu-lampu terminal berkelap-kelip, dan bas yang terparkir berguncang perlahan. Seorang penjaga mendekat, tapi seketika merinding saat melihat air sabun mengalir dari bawah pintu gubuk Badrun, berwarna keabu-abuan seperti lumpur kuburan. Ia mundur, tapi angin berhembus kencang dan membawa bisikan, "Jangan masuk, dia sedang menjemput keadilan." Sementara itu di dalam, Badrun sudah tak lagi seperti manusia biasa. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan suaranya berat seperti dua orang berbicara bersamaan. Di depannya kini berdiri sosok bayangan tinggi besar tanpa wajah, berbalut kain kafan sobek. "Kau tahu yang harus dilakukan," kata sosok itu dengan suara menggema. Badrun mengangguk perlahan, lalu menengadah ke langit-langit yang kini penuh asap hitam. "Bawa yang bernama Darto," ujarnya datar. "Bawa dia ke air yang dulu ia kotori." Petir menyambar di luar, menggetarkan seluruh terminal. Bus-bus yang berjejer bergoyang hebat, membuat beberapa sopir ketakutan dan berlari. Keluar, mereka melihat gubuk Badrun berasap pekat, namun anehnya api tak membakar apapun. Dari dalam asap itu muncul semburat cahaya biru yang menembus langit malam. Lalu, sunyi. Semua berhenti. Ketika kabut perlahan menghilang, gubuk Badrun sudah kosong. Hanya tersisa kendi tanah yang retak dan air sabun yang mengalir menuju selokan, berwarna hitam pekat. Namun beberapa sopir bersumpah melihat siluet pria tua berjalan di antara bus-bus sambil membawa ember, menatap lurus ke arah asrama preman di ujung terminal. Dan malam itu, hembusan angin membawa bisikan lirih yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Air sudah dibuka jalannya, dan tak akan berhenti sampai semua kotoran hanyut bersama darah. Malam di terminal itu terasa berbeda. Udara yang biasanya pengap kini dingin menggigit tulang, seolah angin datang dari dunia yang tak kasat mata. Darto, pemimpin preman yang selama ini menindas para sopir, sedang duduk di kamar kontrakannya yang pengap di pinggir tembok terminal. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok, tapi tangan besarnya bergetar. Asap rokok yang mengepul seolah menari membentuk wajah seseorang, wajah tua dengan mata merah, menatapnya tanpa berkedip. Darto segera mengibaskan tangan, tapi wajah itu tak juga hilang. "Sial, gue ngelantur kali," gumamnya, mencoba menepis perasaan aneh yang menghantuinya sejak malam ritual itu. Pukul 2 dini hari, suara tetesan air terdengar dari arah dapur. Darto mengumpat pelan, berdiri dengan langkah berat, dan menyalakan lampu. Tapi begitu lampu menyala, seluruh ruangan seolah diselimuti kabut tipis. Di lantai, air menggenang, tapi bukan air biasa. Air itu berwarna keabu-abuan seperti sabun yang sudah lama dipakai. Darto mendekat perlahan, dan tiba-tiba dari genangan itu muncul gelembung kecil, diikuti suara seperti orang tertawa lirih. "Siapa di situ?" teriaknya seraya mengambil batang besi yang biasa ia bawa. Tak ada jawaban, yang terdengar hanya suara ember terguling di sudut dapur. Darto berjalan mendekat dengan waspada, namun langkahnya mendadak terhenti. Di depan pintu kamar mandi, terlihat ember logam tua, sama persis dengan yang pernah ia tendang malam ia memukul Badrun. Ember itu basah, meneteskan cairan yang berwarna merah muda. Jantung Darto berdegup keras. "Ini gak mungkin," gumamnya sambil mundur. Tapi sebelum ia sempat berbalik, air dari ember itu meluap sendiri, menutupi lantai, lalu merayap seperti hidup, naik ke kakinya, dingin seperti tangan mayat. Ia menjerit keras dan berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia menendang, semakin kuat air itu mencengkeram. Dari dalam air muncul bayangan, wajah Badrun, pucat dan datar, menatapnya tanpa emosi. "Kau kotori airku, tuh," bisik suara itu pelan, bergema di seluruh ruangan. "Sekarang biar air membersihkanmu." Seketika, seluruh lampu padam, dan hanya cahaya petir dari jendela yang menyambar, memperlihatkan sosok bayangan hitam berdiri di belakang Darto. Suara air kini berubah menjadi deru keras seperti arus sungai. Darto berlari ke arah pintu, tapi pintu tak mau terbuka. Tangannya yang besar memukul-mukul gagang pintu, namun seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Dari belakang, suara air menabrak dinding, dan seketika tubuhnya terlempar. Ia menabrak meja, darah keluar dari mulutnya. Saat ia menatap ke arah lantai,
genangan air berubah menjadi cermin besar yang memperlihatkan dirinya sendiri, tapi versi dirinya di dalam cermin itu tersenyum sinis, lalu perlahan menenggelamkan wajahnya ke dalam air. Darto meronta, berusaha kabur. Ia berhasil keluar dari kamar dan berlari ke halaman. Namun di luar, hujan turun deras tiba-tiba. Air dari gat mengalir deras ke arah kakinya, membawa busa sabun berwarna kelabu. Ia menatap ngeri ke sekeliling, seluruh terminal sepi, tapi setiap bus yang terparkir perlahan menyalakan lampu depan sendiri-sendiri, seolah mengawasinya. Dari arah area pencucian bus terdengar suara ember terguling lagi, diikuti bisikan samar. Air tak lupa, tuh. Air selalu ingat wajah orang kotor. Darto menjerit histeris, lalu berlari keluar dari terminal. Namun langkahnya terhenti di jalan becek, ketika ia melihat sesuatu berdiri di tengah hujan, sosok tua, membawa ember dan spons, tubuhnya basah kuyup tapi matanya merah menyala. Darto gemetar, jatuh tersungkur. Ampun, Ran, gue salah. Gue cuma mabuk waktu itu. Teriaknya panik, tapi sosok itu hanya menatapnya datar, lalu menunduk, mencelupkan spons ke dalam ember yang penuh air hitam. Sekarang giliranmu dibersihkan, katanya dengan suara berat. Saat spons itu dijatuhkan ke tanah, petir menyambar keras. Hujan berhenti mendadak, dan ketika para sopir menemukan Darto pagi harinya, ia sudah tergeletak di jalan dengan mata terbuka lebar, tubuhnya kering seperti disedot air. Di sebelahnya, ember tua milik Badrun masih meneteskan sabun berwarna abu-abu. Sejak malam itu, orang-orang terminal tak lagi mendengar suara Darto berteriak atau menagih uang keamanan. Tapi di setiap hujan turun, para sopir bersumpah mendengar suara ember diseret di area pencucian bus, diiringi bisikan lirih yang membuat darah mereka membeku. Satu sudah bersih, dua lagi menunggu giliran. Malam itu, di rumah Reyot di pinggiran kota, Badrun duduk bersila di depan tungku kecil. Angin malam meniup daun-daun kering yang berterbangan di sekitar pekarangan. Di hadapannya tergeletak seikat rambut yang ia ambil dari sisir salah satu preman yang dulu menendangnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyala seperti bara. Suara burung hantu terdengar sayup, menambah nuansa mistis di udara yang sudah dipenuhi aroma dupa dan bunga kenanga. Kalian pikir aku hanya tukang cuci bas, malam ini, kalian akan tahu siapa Badrun sebenarnya, gumamnya pelan. Satu persatu dupa dinyalakan. Asap putih menari di udara, membentuk bayangan samar menyerupai wajah-wajah orang yang dulu menyakitinya. Badrun menundukkan kepala, merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sudah jarang didengar manusia zaman sekarang. Tangannya menggenggam tanah dari makam ayahnya di Gunung Kidul, tanah yang katanya menyimpan roh leluhur yang pernah menjadi dukun besar. Seketika, udara di ruangan itu berubah dingin. Suara serangga menghilang, dan lilin kecil di pojokan tiba-tiba padam. Di terminal, para preman yang biasanya tertawa keras kini mulai gelisah. Salah satu dari mereka, si Gento, tiba-tiba mengeluh dadanya sesak. Bro, adem banget ya malam ini, katanya sambil menggigil, tapi belum sempat yang lain menjawab, Gento mendadak kejang-kejang. Matanya melotot, mulutnya berbuih, tubuhnya terguncang keras seperti disetrum. Teman-temannya panik, mencoba menolong, tapi justru merasa hawa panas luar biasa menekan dari segala arah. Dalam beberapa detik, tubuh Gento terkulai, kaku, mati tanpa sebab. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Warga terminal geger, preman Gento mati mendadak, matanya melotot. Teriak seorang penjual nasi kucing. Banyak yang bilang itu karma, tapi sebagian lainnya mulai berbisik bahwa arwah leluhur dari tanah Jawa sedang bekerja. Sementara itu, Badrun hanya duduk tenang di bangku kecil depan warung kopi, menyeruput kopi hitam dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu, bahwa malam sebelumnya dia telah menanam seutas benang merah di bawah batu nisan Gento yang ia buat sendiri. Malam berikutnya, satu lagi preman tewas dengan cara yang sama. Kali ini, tubuhnya membeku di pos jaga terminal dengan posisi duduk, mata melotot ke arah kosong. Polisi datang, bingung tanpa jejak pelaku. Kayak mati ketakutan, kata salah satu petugas. Tapi Badrun tahu, itu bukan ketakutan biasa. Itu santet yang dikirim langsung. Melalui mantra leluhur, ia tak perlu pisau, tak perlu senjata. Cukup sehelai rambut dan segenggam tanah, semua akan tunduk di hadapannya. Preman-preman yang tersisa mulai ketakutan. Mereka tidak berani nongkrong di terminal malam-malam. Mereka saling menyalahkan, bahkan beberapa kabur ke luar kota.
Namun kemanapun mereka pergi, bayangan Badrun terus mengikuti. Dalam mimpi, mereka melihat wajah tua dengan mata merah membara, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti, utang darah harus dibayar darah. Setiap kali bangun, tubuh mereka penuh lebam dan luka tanpa sebab. Di tengah keheningan malam ketiga, Badrun kembali memulai ritual terakhir. Ia menancapkan paku besi ke tanah, sambil memegang foto para preman yang tersisa. Petir menyambar jauh di langit, menandakan amarah alam berpihak padanya. Dalam hitungan jam, satu persatu preman itu mati dengan cara aneh, ada yang terbakar dari dalam, ada yang ditemukan kaku seperti patung batu. Terminal yang dulu bising kini sunyi seperti kuburan. Dan ketika fajar menyingsing, Badrun menatap matahari dari kejauhan. Wajahnya tampak damai, seperti seseorang yang baru selesai menunaikan janji lama. Sudah cukup, terminal ini telah bersih, katanya lirih. Angin berhembus lembut, membawa aroma dupa yang tersisa di bajunya. Ia tersenyum tipis, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya keadilan telah kembali, dengan cara yang hanya diketahui oleh manusia dari tanah Jawa. Pagi itu, terminal kembali ramai, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi suara preman yang tertawa atau memalak sopir bus. Semua tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada hawa dingin yang menggantung di udara. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan Badrun. Mereka bilang, siapapun yang pernah menyakiti pria tua tukang cuci itu akan menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Badrun sendiri tetap bekerja seperti biasa, menyiram bas dengan air sabun, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di matanya, ada bayangan lelah, seperti seseorang yang memikul dosa yang terlalu berat. Malamnya, Badrun duduk di dalam rumah kecilnya yang temaram. Angin meniup tirai lusuh, menimbulkan suara seperti bisikan halus. Ia baru saja menyalakan dupa, tapi tiba-tiba nyala api meredup. Dada Badrun terasa berat. Di sudut ruangan, bayangan hitam muncul perlahan, tinggi, kurus, dan matanya merah menyala. Kau sudah melampaui batas, Badrun, suara itu berat dan menggema. Badrun terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu bukan halusinasi, itu suara dari alam gaib. Mungkin arwah salah satu korban atau bahkan leluhur yang kecewa. Semua yang kau lakukan atas nama dendam, bukan keadilan, bisik sosok itu lagi. Badrun berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Aku hanya ingin mereka merasakan sakit yang sama, jawabnya lirih, namun suaranya bergetar. Bayangan itu semakin dekat, mengelilinginya. Udara semakin dingin, hingga napas Badrun tampak seperti asap putih. Dupa yang tadi menyala kini padam seluruhnya, menyisakan bau tanah basah yang pekat. Darah tidak bisa menebus darah, Badrun. Kau telah membuka gerbang yang seharusnya tak dibuka. Tiba-tiba, benda-benda di rumahnya bergerak sendiri. Cermin retak, piring pecah, dan jendela bergetar keras seakan diguncang oleh badai. Badrun berusaha berdoa, tapi lidahnya keluh. Suara gongongan anjing terdengar bersahutan dari kejauhan. Lalu, dari bayangan yang sama, muncul sosok-sosok lain, preman-preman yang telah ia santet, kini hadir dalam bentuk arwah yang wajahnya hancur, tubuhnya berasap. Mereka menatap Badrun dengan mata kosong, penuh amarah. Kami menunggu giliranmu, desis salah satunya. Badrun jatuh berlutut, menangis ketakutan. Air matanya menetes di lantai tanah. Ia memukul dada sendiri, menyesali semuanya. Aku hanya ingin tenang, aku hanya ingin kalian berhenti menyiksa orang. Teriaknya, histeris. Tapi suara itu hanya menggema dalam ruangan kosong, tanpa jawaban. Lalu, dari atas genteng, terdengar suara langkah kaki berat. Sesuatu berjalan di atas rumahnya, tapi bukan manusia. Suara itu seperti kaki besi yang menghantam genteng satu persatu. Setiap langkah membuat darah Badrun semakin dingin. Ketika tengah malam tiba, tubuh Badrun mulai demam tinggi. Ia menggigil hebat. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah arwah itu muncul lagi, menjerit dan menatapnya dengan tatapan membakar. Dalam mimpi itu, ia terjebak di tengah padang hitam, dikelilingi api, dengan suara-suara dari alam bawah berbisik di telinganya. Bayar utangmu, Badrun, katanya berulang-ulang, hingga ia terbangun dengan teriakan keras. Pagi menjelang, Badrun tergeletak di lantai, pucat pasi. Ia tidak mati, tapi seperti kehilangan separuh jiwanya. Warga menemukannya dalam keadaan tubuh dingin dan matanya kosong menatap langit-langit. Banyak yang bilang ia kerasukan arwah korban, ada juga yang bilang ia diserang balik oleh ilmu yang ia pakai. Tapi sejak saat itu,
setiap malam dari rumah Badrun selalu terdengar suara gamelan samar dan tangisan lirih yang tidak pernah berhenti. Dan semenjak malam itu, terminal benar-benar berubah. Tak ada lagi yang berani bicara kasar, tak ada lagi preman yang memalak. Namun setiap kali ada orang lewat dekat rumah Badrun, mereka mengaku mencium bau dupa menyengat, dan mendengar suara pelan dari dalam, "Jangan balas dendam, biarkan Tuhan yang menimbang." Setelah malam penuh kengerian itu, Badrun tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat wajah-wajah arwah yang menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, rambutnya memutih dalam waktu singkat. Ia tahu, hidupnya tidak akan lama lagi jika terus seperti ini. Maka pada suatu pagi yang sunyi, dengan langkah terlatih dan wajah pucat, Badrun meninggalkan terminal. Ia membawa satu tas lusuh berisi pakaian, bunga kenanga, dan sebatang dupa. Tujuannya jelas, Gunung Kidul, tanah kelahirannya, tempat semua ilmu itu bermula. Perjalanan panjang itu terasa seperti ziarah dosa. Bas yang ia tumpangi melintasi bukit dan hutan, melewati jalan berkelok yang sepi dan berkabut. Setiap kali bas berhenti di pinggir jalan, Badrun merasa seolah arwah-arwah itu mengikutinya, berdiri di kejauhan, menatap tanpa kata. Namun ia terus berjalan, berharap bisa menemui orang satu-satunya yang mungkin dapat menolongnya, Mbah Suro, guru spiritual tua yang dulu menolak mengajarinya santet karena tahu ilmu itu akan membawa kutukan. Setibanya di kaki Gunung Kidul, udara terasa lebih berat dari biasanya. Kabut menutupi pepohonan, dan suara jangkrik terdengar jauh di antara semak. Badrun berjalan menyusuri jalan tanah, hingga akhirnya sampai di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Di sanalah Mbah Suro tinggal, pria tua dengan janggut putih panjang dan sorot mata tajam yang seolah mampu menembus jiwa. Ketika Badrun datang dan bersimpuh di hadapannya, air matanya tak tertahan. "Mbah, tolong saya." Semua arwah itu menuntut, saya tidak bisa lagi menanggungnya. Mbah Suro hanya diam, menatap Badrun dengan tatapan dalam yang penuh makna. "Aku sudah bilang dulu, Badrun, ilmu yang kau ambil bukan untuk manusia biasa. Kau buka pintu yang mestinya tertutup rapat." Suaranya berat, namun tidak marah, lebih seperti seorang ayah yang kecewa. Badrun terisak, memegangi dada. "Saya hanya ingin mereka berhenti menyakiti saya, Mbah, mereka hampir membunuh saya. Apa saya salah kalau membalas?" Mbah Suro menghela napas panjang. "Yang salah bukan saat kau marah, tapi saat kau membiarkan amarah itu jadi iblis yang kau pelihara." Mbah Suro kemudian mengambil kendi kecil berisi air dari mata air keramat. Ia menyuruh Badrun mandi dan berpuasa 3 hari 3 malam. Tanpa berbicara, "Kalau kau sungguh ingin bebas, maka kau harus menyerahkan jiwa dan ragamu sepenuhnya. Kau harus berdamai, bahkan dengan arwah yang kau binasakan," ucapnya sambil menatap mata Badrun yang mulai basah oleh air mata penyesalan. Tanpa banyak bicara, Badrun mengangguk dan menerima syarat itu. Selama 3 malam di puncak gunung, Badrun bertapa sendirian. Ia duduk di bawah pohon beringin besar, tanpa makan dan minum. Suara angin dan gemerisik dedaunan menjadi teman satu-satunya. Pada malam ketiga, saat bulan purnama menggantung tinggi, tiba-tiba udara berubah dingin. Arwah-arwah itu muncul lagi, wajah-wajah hancur, mata penuh amarah, melayang di sekelilingnya. "Kau pikir bisa kabur dari kami, Badrun?" Suara mereka bergema di langit gelap. Tapi kali ini, Badrun tidak takut. Ia menunduk, bersujud di tanah, dan berucap lirih, "Maafkan aku salah, aku hanya manusia yang terluka." Tiba-tiba, angin berputar kencang. Petir menyambar langit, dan cahaya putih menyelimuti tubuh Badrun. Arwah-arwah itu berteriak sebelum akhirnya menghilang satu persatu ke dalam kabut. Dalam keheningan itu, Mbah Suro yang memantau dari jauh tersenyum kecil, tanda bahwa penebusan telah diterima. Namun tubuh Badrun tetap terbaring di bawah pohon beringin, tak lagi bergerak. Ia tidak mati dalam kesakitan, melainkan dalam ketenangan yang suci, seolah jiwanya telah kembali ke asalnya. Keesokan harinya, warga sekitar menemukan jasadnya dengan wajah tersenyum dan bau harum kenanga menyelimuti udara. Di sampingnya, ada dupa yang masih menyala dan segenggam tanah dari terminal, tempat di mana semuanya dimulai. Sejak hari itu, kabar tentang Badrun menyebar luas. Orang-orang di terminal tak lagi berani berbuat jahat, karena mereka percaya, roh Badrun kini menjaga tempat itu dalam damai. Beberapa minggu setelah kematian Badrun, terminal bas itu berubah menjadi tempat yang aneh namun tenang.
Tidak ada lagi suara preman yang memalak sopir, tidak ada perkelahian, tidak ada ancaman. Orang-orang yang dulu takut kini bisa bekerja dengan lega. Tapi di balik ketenangan itu, banyak yang mulai merasakan kehadiran tak kasat mata. Kadang terdengar suara ember jatuh sendiri di tempat pencucian bas, padahal tak ada siapapun di sana. Kadang air di selang mencuri hidup dan menyemprotkan bas kotor tanpa disentuh tangan manusia. Mereka yang melihat hanya bisa berbisik lirih, "Itu Badrun, dia masih menjaga kita." Suatu malam, seorang sopir muda bernama Wandi sedang mencuci bas terakhir sebelum pulang. Ia lupa membawa sabun cuci dan hendak mengambil di gudang. Namun ketika ia kembali, ia tertegun, bas itu sudah bersih mengilap, seolah baru keluar dari salon. Di lantai, ember sabun bergoyang pelan, dan di kaca bas terlukis jejak air berbentuk tulisan samar, "Jangan sombong, kerja dengan hati." Wandi berlari ketakutan, tapi di dalam dadanya ada rasa hangat yang aneh, seperti sedang diingatkan oleh seseorang yang bijak, bukan menakuti. Sejak malam itu, banyak kejadian aneh terjadi. Para pekerja terminal yang malas atau sering curang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, sementara mereka yang jujur dan rajin justru mendapat keberuntungan, dagangan laris, rezeki datang tiba-tiba. Orang-orang mulai percaya bahwa roh Badrun kini telah berubah menjadi penjaga gaib terminal, melindungi tempat yang dulu ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Bahkan beberapa sopir bas memasang foto kecil Badrun di kabin mereka, menganggapnya sebagai pelindung perjalanan. Namun, tak semua orang percaya. Sekelompok preman baru mulai muncul, menganggap cerita itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti. Mereka menertawakan kisah Badrun dan kembali memalak pedagang kecil. Malamnya, mereka mabuk di area pencucian bas, menendang ember, menumpahkan air sabun, sambil memaki nama Badrun dengan kasar. "Mana tuh hantu tukang cuci? Kalau berani nongol, sini lawan gue," teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Tapi tawa itu tiba-tiba berhenti ketika lampu terminal mendadak padam. Suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Embun mulai turun, tapi hawa di sekitar mereka berubah sangat dingin. Salah satu preman menggigil, matanya menatap ember yang tiba-tiba berguling sendiri mendekat. Dari air sabun yang tumpah, muncul bayangan samar, tubuh tua berbungkus cahaya biru, dengan wajah lembut namun menatap tajam. "Terminal ini sudah tenang, jangan ulangi yang dulu," suara itu bergetar di udara, menembus hati setiap orang di sana. Preman-preman itu terjatuh, beberapa berteriak histeris, dan lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, warga menemukan area pencucian bas bersih tanpa noda sedikit pun, seolah malam sebelumnya tak terjadi apa-apa. Namun di dinding tembok, ada tulisan samar dari sisa air sabun berbentuk kalimat, "Yang berbuat jahat akan dihancurkan oleh tangannya sendiri." Sejak hari itu, tak ada satupun preman berani kembali ke terminal itu. Bahkan mereka yang melintas di malam hari mengaku mendengar suara ember diseret pelan dan nyanyian lirih seorang pria tua dari kejauhan. Nama Badrun pun berubah menjadi legenda. Ia bukan lagi sekadar tukang cuci bas yang disiksa dan disingkirkan, melainkan penjaga tak terlihat yang menjaga keadilan di terminal. Para sopir dan pedagang kecil setiap malam meletakkan bunga kenanga di dekat keran air tempat ia biasa bekerja, sebagai bentuk penghormatan. Mereka tahu, meski raganya telah tiada, roh Badrun tetap ada, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan tempat itu tetap menjadi ruang hidup bagi orang-orang kecil yang mencari rezeki dengan jujur. Dan ketika hujan turun deras di tengah malam, kondektur tua sering berkata sambil menatap langit, "Lihat, itu Badrun lagi bekerja. Dia mencuci langit seperti dulu dia mencuci bas, biar besok pagi bersih dari dosa." Kata-kata itu membuat semua terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. Sebab mereka tahu, terminal itu akan selalu aman, selama roh seorang tukang cuci yang tulus masih bersemayam di antara embun dan air sabun yang mengalir. Ketenangan di terminal itu ternyata tidak berlangsung lama. Di sebuah desa tak jauh dari sana, muncul seorang dukun bernama Ki Sarmadi, yang terkenal karena keserakahannya. Ia mendengar kabar tentang roh Badrun, roh yang kuat, sakti, dan mampu menundukkan para preman tanpa menyentuhnya. Di matanya yang haus kekuasaan, itu bukan kisah suci, melainkan peluang. "Kalau aku bisa memanggil roh itu dan menjadikannya pengikutku, aku akan jadi penguasa seluruh kota ini," katanya sambil tertawa sinis di depan murid-muridnya. Maka pada malam Jumat Kliwon, ia mulai merencanakan ritual pemanggilan arwah Badrun. Di terminal, hawa aneh mulai terasa. Air di tempat pencucian tiba-tiba keruh,
padahal sebelumnya jernih. Bunga kenanga yang biasanya diletakkan para sopir di tepi kran mendadak layu seketika, bahkan sebelum fajar. Beberapa orang yang tidur di terminal bermimpi buruk, mereka melihat sosok Badrun sedang berjalan dalam kabut, tapi kali ini wajahnya tidak tenang. Matanya seperti memancarkan amarah dan kesakitan, seolah sedang dipanggil paksa dari tempat peristirahatannya. Malam itu, Ki Sarmadi memulai ritualnya di tengah hutan. Di atas tanah basah, ia menggambar lingkaran darah ayam hitam, menancapkan paku besi, dan menyalakan dupa kenanga. Mantranya melengking, memanggil roh dari dunia arwah. Badrun, penjaga terminal, datanglah padaku. Aku perintahkan engkau tunduk. Suaranya menggelegar, disertai hembusan angin dingin. Namun alam tidak tinggal diam. Dari kejauhan, terdengar gemuruh guntur yang menggetarkan bumi. Dupa padam, dan udara mendadak berat. Ki Sarmadi tersenyum sombong, mengira roh itu mulai datang. Namun yang muncul bukanlah sosok jinak. Dari tengah lingkaran darah, asap hitam bergulung, membentuk bayangan tinggi menyerupai manusia, dengan mata menyala seperti bara. Siapa yang berani memanggilku dengan paksa? Suara itu menggelegar, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Itu memang Badrun, tapi bukan Badrun yang dikenal warga terminal. Ini adalah sisi kelamnya, sisa amarah yang belum sempat dihapus oleh penebusannya di Gunung Kidul. Ki Sarmadi tertawa, menepuk tanah dengan tangan. Aku, Ki Sarmadi, memanggilmu untuk jadi pengawal. Kau akan bekerja padaku. Tapi sebelum ia selesai bicara, bayangan itu bergerak cepat. Dalam sekejap, lingkaran darah yang ia buat meledak, membuat Ki Sarmadi terpental ke belakang. Matanya membelalak melihat sosok itu kini menatapnya dari jarak dekat. Aku bukan milik siapapun, aku penjaga keadilan, bukan pelayan tamak. Raung suara itu, hingga tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Arwah Badrun mengamuk, api dupa berubah menjadi biru, pepohonan di sekitar hutan rebah tersapu badai gaib. Murid-murid Ki Sarmadi lari tunggang langgang, tapi tidak ada yang bisa keluar dari lingkaran ritual yang kini berubah menjadi pusaran kabut. Ki Sarmadi berusaha melawan, membaca mantra pelindung, tapi setiap huruf yang keluar dari mulutnya berubah jadi darah. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam bayangan hitam itu, lenyap tanpa jejak, hanya meninggalkan bau busuk dan tanah yang gosong. Di terminal, kejadian aneh terjadi pada malam yang sama. Semua lampu padam serentak, lalu menyala kembali dengan cahaya kehijauan. Orang-orang yang berada di sana melihat sosok samar Badrun berdiri di atap bas, menatap ke arah barat, lalu menghilang dengan cahaya putih lembut. Setelah itu, hujan turun perlahan, membasuh seluruh terminal hingga tampak bersih. Warga sadar, Badrun telah melindungi tempat itu sekali lagi, bahkan dari keserakahan manusia yang ingin mempermainkan arwahnya. Keesokan harinya, kabar tentang kematian misterius Ki Sarmadi menyebar cepat. Warga menemukan tanah di tempat ritualnya hangus seperti tersambar petir, tapi di tengahnya ada satu bunga kenanga segar, tidak terbakar sedikitpun. Orang-orang percaya, itu tanda bahwa roh Badrun telah kembali ke tempatnya yang semula, menjaga keseimbangan dan keadilan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mencoba memanggilnya, karena mereka tahu, Badrun bukan sekadar roh, ia adalah penjaga moral bagi mereka yang hidup dalam dunia yang sering lupa pada kebaikan. Beberapa bulan setelah kematian misterius Ki Sarmadi, terminal itu kembali damai seperti sedia kala. Namun kali ini, ada satu sosok kecil yang selalu menarik perhatian orang, seorang anak laki-laki yatim piatu bernama Raffi, berusia 12 tahun. Setiap hari ia membantu menyapu area pencucian bas, menggantikan posisi Badrun dulu. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena matahari, tapi wajahnya memancarkan ketulusan yang jarang dimiliki anak seusianya. Banyak sopir kasihan padanya, tapi Raffi menolak belas kasihan. Saya kerja aja, Om. Biar bisa makan dari keringat sendiri, katanya sambil tersenyum. Tak ada yang tahu, setiap malam Raffi selalu berdoa di tempat Badrun biasa duduk, sambil menyalakan satu batang dupa. Suatu malam hujan turun deras. Terminal sepi, hanya suara rintik hujan dan gemericik air mengalir di parit. Raffi masih di sana, menyapu sisa daun dan lumpur. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Ember di dekatnya berguling pelan, dan dari air yang tumpah, muncul cahaya lembut berwarna biru. Raffi terdiam, mematung. Dari balik kabut hujan, perlahan muncul sosok samar, seorang pria tua mengenakan baju lusuh, dengan wajah teduh dan mata lembut. Jangan takut, Nak, suara itu bergema lembut di antara tiupan angin.
Kau anak baik, kau mengingatku. Raffi menggigil, tapi bukan karena takut. Ada rasa damai yang aneh di dadanya. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Kakek Badrun, bisiknya ragu. Sosok itu tersenyum, lalu mengangguk. Aku sudah lama di sini, menjaga tempat ini. Tapi sekarang waktuku hampir habis. Terminal ini butuh penjaga baru, seseorang yang berhati bersih, yang tidak mencari kekuatan, tapi kebaikan. Raffi menunduk, air matanya menetes bercampur air hujan. Tapi saya cuma anak kecil, Cat, saya nggak bisa apa-apa. Badrun mendekat, menyentuh kepala Raffi dengan lembut. Sentuhannya dingin tapi menenangkan. Kebaikan tidak butuh kekuatan besar, nak. Butuh hati yang tidak takut meski sendirian. Cahaya biru di sekeliling tubuhnya makin terang, lalu mengalir masuk ke dada Raffi. Anak itu terperanjat, tubuhnya bergetar, tapi tidak sakit. Ia merasa ada kehangatan luar biasa meresap ke dalam jiwanya, seperti ada energi tenang yang menetap di sana. Ketika Raffi membuka mata lagi, sosok Badrun sudah lenyap, hanya tersisa dupa yang masih menyala dan tulisan samar di tanah basah, jagalah dengan hati, bukan amarah. Keesokan paginya, Raffi mendapati dirinya bisa merasakan hal-hal aneh. Ia tahu kapan seseorang berniat jahat, ia bisa mendengar bisikan samar jika ada kebohongan. Saat seorang preman kecil mencoba mencuri dompet sopir, Raffi tiba-tiba muncul dan menatapnya tajam. Preman itu gemetar tanpa sebab, lalu menjatuhkan dompet itu sambil berlari ketakutan. Warga terminal terkejut, anak sekecil itu bisa membuat preman dewasa gentar tanpa bicara sepatah kata pun. Dari hari ke hari, kehadiran Raffi membawa ketenangan baru, seperti aura yang melindungi setiap sudut terminal. Namun Raffi tidak sombong, ia tetap menyapu, mencuci, dan membantu siapa saja yang butuh. Hanya saja, setiap malam ia selalu berbicara sendiri di area pencucian, seolah bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa kecil, kadang mengangguk. Orang-orang yang lewat malam itu hanya bisa berbisik, roh Badrun masih berbicara padanya. Dan memang begitu, roh Badrun kini menjadi pembimbing gaib, memberi Raffi nasihat dan kekuatan batin agar ia tidak tergoda oleh dendam atau keserakahan, seperti dirinya dulu. Suatu malam, seorang sopir baru datang ke terminal dan mulai bertingkah arogan. Ia memaki pedagang, menendang ember Raffi, bahkan menantang siapapun yang menegurnya. Tapi saat matanya bertemu dengan tatapan Raffi, ia mendadak pucat. "Kenapa kau lihat aku seperti itu?" katanya ketakutan. Raffi hanya diam, menunduk pelan, dan berkata lembut, "Berhenti, Om. Tempat ini dijaga orang baik. Jangan kotori lagi." Setelah itu, sopir itu pingsan di tempat, dan keesokan harinya ia datang meminta maaf sambil membawa bunga kenanga, seperti dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Sejak hari itu, orang-orang mulai memanggil Raffi dengan sebutan, anak cahaya terminal. Ia bukan hanya penerus Badrun, tapi juga lambang harapan baru, bahwa kebaikan tak akan pernah mati, meski tubuhnya hancur, karena selalu ada jiwa yang mewariskannya. Dan setiap malam Jumat, ketika hujan turun pelan, orang-orang bersumpah masih bisa melihat dua bayangan berjalan berdampingan di area pencucian bas, sosok tua dengan ember di tangan, dan anak kecil dengan senyum lembut, dua penjaga abadi yang menjaga tempat itu tetap suci dari niat jahat manusia. Seiring berjalannya waktu, ketenangan terminal itu mulai menarik perhatian banyak pihak. Para sopir merasa aman, pedagang bisa mencari nafkah tanpa takut dipalak, dan bahkan bas antar kota mulai memilih berhenti di situ karena suasananya bersih dan tenteram. Namun, kedamaian itu rupanya menjadi incaran segelintir orang yang haus kuasa. Suatu hari, datanglah seorang pejabat bernama Hendra Wirawan, kepala proyek terminal wilayah kota. Dengan jas mahal dan senyum licik, ia mengumumkan, rencana besar, terminal ini akan dijadikan pusat komersial. Akan ada gedung, kios modern, dan sistem baru. Tapi tentu, semua butuh restu, termasuk dari anak ajaib yang konon menjaga tempat ini. Raffi, yang saat itu duduk di pojok terminal sambil menambal selang air, hanya menatap Hendra dengan tenang. Ia tahu pria itu bukan datang membawa kebaikan. Tatapannya kosong, tapi hatinya berdenyut keras, firasat buruk merayapi dadanya. Malamnya, Raffi berbicara pada bayangan samar Badrun yang muncul di cermin air cucian. "Kek, orang itu mau ubah tempat ini. Katanya biar lebih bagus." Badrun menatapnya tajam dari balik bayangan. "Hati-hati, nak, tidak semua yang berkilau itu suci.
Dunia orang berkuasa sering dibangun di atas keringat dan darah orang kecil. Keesokan harinya, Hendra datang lagi. Kali ini membawa beberapa pria bertubuh besar, preman bayaran berjas rapi. Mereka memaksa pedagang menandatangani surat persetujuan proyek. Siapa yang menolak, diancam tak boleh berjualan lagi. Raffi yang melihat itu bergegas menghampiri. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Om Hendra, tempat ini milik rakyat kecil. Jangan rusak ketenangan yang sudah susah payah dijaga." Hendra tertawa mengejek. "Kau pikir siapa kau, bocah kotor? Anak tuyul penjaga terminal." Semua orang menahan napas, takut Raffi marah. Namun ia hanya menunduk, memungut segenggam air, lalu menyiram tanah di hadapan Hendra. Tanah itu tiba-tiba bergetar halus, dan seekor ular hitam melintas di kaki Hendra sebelum menghilang. Sontak Hendra pucat. Preman-premannya ketakutan, tapi Raffi tetap diam. Ia hanya berkata, "Itu peringatan pertama. Jangan sentuh tempat ini kalau tidak ingin ada yang hilang." Suaranya tenang, namun ada kekuatan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sejak hari itu, rumor kembali menyebar bahwa roh Badrun masih menjaga terminal, dan kini kekuatannya hidup di tubuh bocah itu. Tapi bagi Hendra, rasa takut berubah jadi dendam. Ia merasa dipermalukan oleh seorang anak kecil di depan anak buahnya. Beberapa hari kemudian, ia mengirim orang untuk menghancurkan area pencucian malam-malam. Mereka membawa bensin dan kapak, berniat membakar tempat itu agar Raffi kehilangan tempatnya. Tapi malam itu, ketika mereka menyiram bensin dan menyalakan api, angin besar datang menerjang tiba-tiba. Api berbalik arah, menyambar para pembakar sendiri. Mereka menjerit, panik, lari pontang-panting, dan keesokan paginya ditemukan dengan luka bakar aneh di tangan, berbentuk seperti kep telapak tangan tua. Tidak ada yang berani menyebut nama Badrun, tapi semua tahu siapa yang murka. Hendra tak menyerah. Ia mendatangi seorang dukun kaya dari luar kota, berharap bisa menundukkan penjaga terminal itu. Dukun itu membawa sesajen, dupa, dan jimat, lalu melakukan ritual di tengah malam. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tanah di sekitarnya retak, suara raungan keras menggema, dan angin berputar di atas kepalanya. Dukun itu jatuh tersungkur, darah menetes dari matanya sambil berteriak, "Ada yang lebih tua dariku di sini. Aku tak sanggup." Setelah itu, ia lari tanpa jejak, meninggalkan Hendra yang ketakutan setengah mati. Keesokan paginya, Hendra datang ke terminal sendirian. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia berjalan mendekati Raffi yang sedang mencuci bas seperti biasa. "Aku menyerah, nak," katanya lirih. "Aku hanya ingin cari untung, tapi aku lupa menghormati tempat dan orang-orangnya." Raffi menatapnya dalam, lalu memberikan seember air padanya. "Cuci tanganmu di sini, Om. Biarkan semua niat buruk ikut hanyut." Saat air itu mengalir di tangan Hendra, wajahnya berubah lega. Sejak saat itu, ia tak pernah datang lagi, dan proyek itu dibatalkan. Warga terminal pun kembali bisa bernapas lega. Mereka sadar, tempat itu bukan sekadar terminal, tapi sudah menjadi tanah yang dijaga oleh arwah baik, oleh semangat Badrun, dan oleh hati bersih seorang anak kecil bernama Raffi. Terminal itu kini seperti suci, siapapun yang berniat jahat, akan binasa oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketenangan terminal kembali terusik ketika kabar aneh mulai beredar. Orang-orang mulai mendengar bisikan di malam hari, suara tawa kecil di dekat area pencucian bas, bahkan beberapa sopir mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di atap bas yang sedang parkir. Awalnya semua mengira itu hanya halusinasi, tapi semuanya berubah ketika seorang pria muda datang, berpakaian serba hitam, membawa tas berisi dupa dan keris kecil. Namanya Bagas Prawira, seorang dukun muda yang baru naik daun, dikenal karena kesaktiannya dalam memanggil arwah untuk tunduk padanya. Ia datang dengan senyum menantang, menatap sekeliling terminal dan berkata pelan, "Jadi ini tempatnya, tempat di mana arwah tua berani melawan manusia." Raffi yang saat itu sedang menata ember berhenti sejenak. Dari tatapan pertama, ia tahu anak muda itu bukan orang biasa. Ada hawa panas menguar dari tubuhnya, seperti bara yang menyala dalam diam. Bagas berjalan menghampiri, mengamati Raffi dengan senyum mengejek. "Kau anak kecil yang katanya dijaga arwah tukang cuci bas itu?" "Iya. Aku datang bukan untuk bicara, tapi untuk membebaskan tempat ini dari belenggu roh tua. Dunia manusia seharusnya tak dikuasai arwah." Suaranya terdengar lantang, tapi ada kesombongan yang jelas.
Raffi hanya menatapnya datar. Kalau kau datang dengan niat baik, tak ada yang akan melarang. Tapi kalau kau ingin menantang yang menjaga kebaikan, kau akan menyesal. Malam itu, Bagas memulai ritualnya. Ia duduk di tengah area pencucian bas yang sudah sepi, menancapkan keris di tanah, menyalakan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa. Angin berhembus pelan, namun semakin lama semakin kencang. Lampu-lampu terminal bergetar, sebagian padam, sebagian menyala berkedip seperti diselimuti amarah tak kasat mata. "Wahai arwah tua bernama Badrun," teriak Bagas dengan suara berat, "aku memanggilmu. Tunduklah padaku atau lenyap dari dunia ini." Suara gemuruh menjawab dari arah langit, dan kilat menyambar tak jauh dari tempatnya duduk. Raffi datang terlambat. Ia melihat dari kejauhan, tubuh Bagas bergetar, matanya memerah, tapi ia terus melanjutkan mantra. Di atas kepalanya, kabut hitam mulai berputar, membentuk wajah samar, wajah Badrun, tapi kali ini tampak murka. "Berani sekali kau, anak muda. Kau main-main dengan dunia yang tidak kau pahami." Raung suara itu menggema. Bagas tertawa keras. "Aku tak takut arwah. Aku punya ilmu untuk menundukkanmu." Ia mengangkat kerisnya, tapi sebelum ujungnya menembus tanah lagi, angin besar menghantam tubuhnya hingga terpelanting beberapa meter. Raffi berlari mendekat, berusaha menenangkan semuanya. "Kakek, hentikan, jangan marah. Dia hanya manusia yang sombong, bukan musuh sejati." Namun suara Badrun masih menggelegar dari balik kabut. Dia menantang dunia roh, Raffi. Kesombongan adalah benih kehancuran. Tubuh Bagas mulai gemetar keras, darah menetes dari hidungnya. Tapi di antara penderitaan itu, ia justru tersenyum. "Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu, arwah tua." Tiba-tiba, dari tubuhnya keluar kabut hitam lain, energi jahat yang ia panggil dari alam bawah. Benturan dua kekuatan terjadi malam itu. Kilat menyambar langit terminal, air di parit mendidih, dan suara jeritan terdengar bersahut-sahutan. Raffi berlutut, memegangi dada. Ia bisa merasakan amarah Badrun dan keserakahan Bagas saling bertabrakan di udara. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, bukan hanya mereka berdua yang binasa, tapi seluruh terminal akan hancur dilalap energi gaib. Dengan sisa tenaga, Raffi berdiri dan menjerit, "Cukup. Kebaikan tidak akan menang lewat amarah." Seketika cahaya biru terang keluar dari tubuhnya, menyilaukan seluruh area. Kabut hitam itu lenyap, angin berhenti, dan dunia kembali sunyi. Bagas terjatuh lemas, matanya menatap kosong ke langit. Ia masih hidup, tapi terlihat hancur batinnya. Sementara Badrun muncul samar di belakang Raffi, menatapnya dengan bangga. "Kau sudah melampaui aku, nak. Kau menjaga, bukan membalas." Lalu perlahan, sosok itu memudar dalam cahaya. Raffi menangis pelan, sadar bahwa malam itu bukan sekadar pertempuran roh, tapi ujian terbesar bagi hatinya untuk memilih menjadi pelindung sejati, bukan penghukum. Keesokan paginya, Bagas ditemukan tergeletak di tepi terminal, tak sadarkan diri tapi masih bernapas. Orang-orang menemukannya dan menolong tanpa dendam. Raffi hanya berkata lirih, biar dia belajar tentang rendah hati. Dan hari itu, terminal kembali sunyi, tapi ada hawa baru, bukan ketakutan, melainkan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, dijaga oleh hati seorang anak bernama Raffi. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti terminal. Embun menetes di ujung kaca bas, dan suasana terasa aneh, tenang, tapi penuh tekanan tak terlihat. Di pojok ruang tunggu, Bagas terbaring di atas tikar lusuh, dengan kepala dibalut kain putih. Ia sudah 2 hari tidak sadarkan diri sejak kejadian malam itu. Warga terminal yang dulunya takut padanya kini justru bergantian menjaga. Mereka sudah melihat sendiri apa yang terjadi malam itu, bagaimana arwah penjaga menolak kesombongan manusia. Saat siang menjelang, Raffi datang membawa air cucian dari tempat biasa ia bekerja. Ia duduk di samping Bagas, menatap wajah pucat itu dengan iba. "Kau sudah cukup menanggung akibatnya, Mas," bisiknya pelan. Tiba-tiba, Bagas terbatuk pelan. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit terminal yang kusam. "Di mana aku?" Suaranya serak dan lemah. Raffi tersenyum lembut. "Kau di tempat yang dulu ingin kau hancurkan." Butuh waktu beberapa detik bagi Bagas untuk mengingat segalanya, cahaya biru, suara guntur, dan wajah tua penuh murka dari dunia arwah. Ia menunduk dalam-dalam, air matanya menetes. "Aku bodoh, aku pikir aku bisa menguasai dunia roh, padahal aku hanya main api di tempat yang bukan milikku." Raffi hanya diam, lalu menyerahkan segelas air padanya.
Minumlah, biar hatimu tenang. Kakek Badrun sudah pergi dengan damai. Yang tersisa hanyalah kau dan aku. Bagas menatap air itu dalam-dalam, seolah melihat bayangan dirinya di permukaan. Aku melihatnya, nak, katanya lirih. Sosok tua itu datang padaku dalam mimpi. Ia tidak marah, malah tersenyum. Ia berkata aku masih punya kesempatan menebus kesalahan. Raffi tersenyum lembut. Kalau begitu, lakukanlah. Bukan untuk roh, tapi untuk orang-orang di sini yang masih hidup. Sejak hari itu, Bagas memutuskan tinggal di terminal, bukan lagi sebagai dukun, melainkan sebagai penjaga malam. Ia membantu membersihkan area bas, memperbaiki selokan, bahkan menjaga keamanan bersama para sopir. Warga awalnya waspada, tapi lama-kelamaan mereka luluh melihat ketulusan Bagas. Namun penebusan tak pernah semudah itu. Suatu malam, ketika Bagas sendirian menyapu area belakang terminal, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Suara itu lembut tapi penuh godaan. Kau bisa lebih dari ini, Bagas, kekuatanmu belum hilang. Kau hanya perlu memanggilku lagi. Ia mematung, bulu kuduknya berdiri. Di tanah, muncul bayangan hitam, bayangan yang dulu ia panggil dalam ritual terlarang. Tapi kali ini Bagas tak gentar. Ia menatap bayangan itu dan berkata tegas, pergi. Aku tidak lagi hidup untuk kuasa, aku hidup untuk menebus dosa. Seketika, bayangan itu bergetar dan lenyap seperti abu tertiup angin. Raffi yang dari kejauhan melihat kejadian itu segera mendekat. Mas, kau baik-baik saja? Tanya Raffi khawatir. Bagas hanya tersenyum, meski peluh menetes deras. Aku baik, nak, tapi aku baru sadar, melawan kegelapan itu bukan dengan mantra, tapi dengan hati yang tak tergoda. Raffi mengangguk, lalu memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Kakek pasti bangga padamu. Kata-kata itu membuat dada Bagas bergetar, seolah beban bertahun-tahun runtuh begitu saja. Sejak malam itu, terminal benar-benar berubah. Dua penjaga kini melindunginya, satu dari dunia nyata, satu dari dunia arwah. Raffi dan Bagas sering terlihat duduk bersama di depan area pencucian bas, berbicara pelan tentang kehidupan, tentang kesombongan manusia, dan tentang arti kedamaian sejati. Orang-orang yang lewat selalu merasa tenang melihat mereka, seolah hawa damai dari dua jiwa itu menyelimuti seluruh terminal. Suatu malam Jumat, hujan kembali turun lembut. Raffi menyalakan dupa, sementara Bagas menunduk berdoa. Dari kejauhan, samar terlihat sosok Badrun berdiri tersenyum di bawah lampu temaram. Ia tidak lagi murka, tidak lagi terikat, hanya menatap dua penerusnya dengan bangga. Raffi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kakek, terminal ini aman sekarang. Istirahatlah. Angin lembut berhembus, membawa aroma melati dan suara samar, jagalah dengan hati, seperti dulu aku menjagamu. Malam itu, Bagas menatap Raffi dan berkata, kau tahu, nak, aku datang ke sini untuk menaklukkan roh, tapi yang kutemukan malah ketenangan. Raffi tersenyum kecil, mungkin karena tempat ini bukan milik roh atau manusia, tapi milik mereka yang mau menjaga dengan tulus. Hujan terus turun, menutupi air mata keduanya. Dan sejak hari itu, terminal itu bukan hanya sekadar tempat singgah, melainkan simbol penebusan, tempat di mana kesalahan bisa dimaafkan, dan arwah pun bisa tenang bersama manusia. Waktu berjalan cepat, terminal itu kini jauh lebih hidup dari sebelumnya, bersih, teratur, dan dipenuhi tawa sopir serta pedagang kecil yang merasa aman. Raffi dan Bagas menjadi dua sosok yang dihormati. Mereka bukan sekadar penjaga, tapi simbol bahwa tempat itu adalah milik rakyat kecil yang bekerja jujur. Namun, ketenangan itu lagi-lagi terancam. Sebuah proyek besar dari pemerintah pusat datang, dengan rencana menggusur seluruh area terminal untuk dibangun pusat perbelanjaan modern. Surat pemberitahuan ditempel di setiap dinding, evakuasi dalam 30 hari. Semua area akan dibongkar, warga panik, pedagang menangis, sopir-sopir bas bersorak marah tapi tak tahu harus bagaimana. Bagas menatap surat itu dengan mata berapi. Mereka ingin menghancurkan semua yang sudah kita jaga, nak, katanya geram. Namun Raffi hanya diam, menunduk dalam. Kalau kita melawan dengan amarah, kita sama saja seperti dulu, katanya lirih. Tapi kalau kita diam, keadilan tidak akan berpihak. Malam itu, keduanya duduk di tempat biasa, di bawah lampu yang remang. Raffi menatap kosong ke air yang mengalir di parit, lalu berkata pelan, kakek, aku butuh petunjuk. Apa yang harus kami lakukan kali ini? Tak lama, angin dingin berhembus,
dan di permukaan air muncul bayangan samar wajah Badrun, dengan senyum penuh kebijaksanaan. "Anakku," suara itu bergema lembut, "aku tidak lagi bisa ikut campur dalam urusan dunia manusia. Tapi ingatlah, keajaiban tidak selalu datang dari tangan, melainkan dari hati yang bersatu." Raffi menatap Bagas, dan tanpa banyak kata, mereka berdua mengangguk. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Selama berhari-hari, Raffi dan Bagas mengumpulkan warga terminal, sopir, pedagang, tukang tambal ban, hingga anak-anak kecil yang bermain di sekitar. Mereka membuat spanduk besar bertuliskan, "Terminal ini milik kami. Kami hanya ingin bekerja." Tapi bukan hanya spanduk, Raffi juga mengajak mereka berdoa bersama setiap malam Jumat, menyalakan dupa dan melantunkan doa untuk arwah penjaga terminal. Hari-hari berikutnya dipenuhi tekanan. Petugas proyek datang membawa alat berat, dikawal aparat bersenjata. Tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba menyalakan mesin, alat-alat itu mati tanpa sebab. Generator meledak, ban pecah, dan bahkan kren besar roboh tanpa disentuh angin. Petugas panik, sebagian ketakutan, ada yang bahkan lari meninggalkan lokasi sambil berteriak histeris. Di malam yang sama, dari langit turun kabut tebal, dan dari tengah kabut itu muncul cahaya biru yang membentuk sosok. Badrun berdiri tegak di atas tanah basah, wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Semua orang yang melihat kejadian itu gemetar. Badrun tidak bicara banyak, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah papan bertuliskan, "Pusat Komersial Terminal Baru." Seketika papan itu terbakar perlahan tanpa api, lalu berubah menjadi abu. Suara berat menggema di seluruh area, "Tempat ini bukan untuk dijual. Ini tanah air orang kecil yang hidup dari keringatnya." Petugas proyek jatuh berlutut ketakutan, sementara warga menangis, sebagian bersujud. Raffi dan Bagas berdiri bersebelahan, air mata menetes tanpa mereka sadari. Mereka tahu, ini adalah kekuatan terakhir sang penjaga. Keesokan harinya, berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Media menulisnya sebagai fenomena gaib terminal. Pemerintah pusat ketakutan menghadapi tekanan publik. Akhirnya proyek itu dibatalkan. Terminal dinyatakan sebagai cagar sosial, tempat yang tidak boleh digusur karena dianggap memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi. Warga bersorak gembira, dan malam itu mereka mengadakan doa bersama untuk mengenang Badrun, sang penjaga yang tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah keramaian itu, Raffi berdiri menatap langit. "Kakek, tugasmu sudah selesai. Tapi aku janji, aku akan terus menjaga tempat ini sampai waktuku habis." Bagas menepuk pundaknya. "Dan aku akan menjaga bersamamu, Nak. Kita bukan hanya menjaga terminal ini, tapi menjaga arti hidup yang dia tinggalkan." Hujan rintik turun perlahan, seolah langit pun ikut menangis bahagia. Saat malam larut, dari kejauhan tampak bayangan samar Badrun berjalan menjauh, menenteng ember tua kesayangannya. Ia menoleh sebentar, tersenyum, lalu lenyap di antara kabut malam. Terminal kembali tenang, tapi setiap kali hujan turun, orang-orang masih percaya, ada suara ember besi yang beradu pelan di pojok area pencucian bas, tanda bahwa roh penjaga itu masih mengawasi, memastikan tempat itu tetap aman untuk semua yang hidup dari keringat dan kejujuran.